Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 200411168 dengan jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi termodinamika dalam mata kuliah fisika dasar. Alat yang termasuk termodinamika itu adalah AC, kulkas, dan lain-lain. Apa itu termodinamika? Cabang fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain, terutama perubahan dari energi panas ke dalam bentuk energi lain. 3 hukum yang menjadi dasar perubahan energi dalam termodinamika. Yang pertama, hukum termodinamika pertama berhubungan erat dengan hukum kekekalan energi. Yang kedua adalah hukum termodinamika kedua, memberikan batasan apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak. Yang ketiga, hukum ke-nol atau kadar mengalir dari tempat panas ke tempat yang dingin. Beberapa istilah penting. Yang pertama, sistem, benda atau keadaan yang menjadi perhatian kita. Yang kedua, sistem terbuka, sistem di mana materi, panas, kerja atau usaha dari luar dapat masuk dalam sistem. Yang ketiga, sistem tertutup, panas dan kerja dari luar dapat masuk dalam sistem tetapi materi tidak dapat masuk. Yang keempat, sistem terisolasi, sistem di mana panas, kerja dan materi tidak dapat menembus ke dalam sistem. Beberapa istilah penting. Yang pertama, lingkungan atau benda atau keadaan, semua bagian alam di luar sistem. Yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah proses adiabatik dan proses diatermik. Apa itu adiabatik? Tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan, sedangkan diatermatik terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Kalau sistem termodinamika atau proses siklik adalah suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhirnya mempunyai keadaan yang sama dengan keadaan mula-mula. Keseimbangan termal suatu keadaan di mana dua sistem yang dikontakkan tidak terjadi perpindahan panas. Yang ketiga adalah quasi-statik, cara suatu proses berubah yang berlangsung sangat lambat sehingga sistem senantiasa hampir selalu berada dalam kesetimbangan. Termodinamika adalah dia menghubungkan panas dan mekanika. Artinya energi itu bisa berubah menjadi gerak. Memanfaatkan energi yang dihasilkan akibat adanya proses dalam gas untuk menghasilkan kerja. Termodinamika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem, bagian yang sedang kita kaji, contohnya gas dalam silinder. Yang kedua adalah lingkungan, semua bagian alam di luar sistem, contohnya silinder beserta semua bagian alam di sekitarnya. Sistem termodinamika gas dengan variabel suhu, tekanan, volume, dan jumlah bola gas. Gas ideal memiliki sifat yang pertama, gas tidak memiliki volume atau tekanan yang tetap. Yang kedua, dalam sebuah wadah, gas akan mengikuti ke seluruh ruangan. Gas ideal adalah kumpulan atom atau molekul yang bergerak secara acak. Yang kedua, molekul-molekul tidak mengalami interaksi pada jarak yang cukup jauh. Yang ketiga, molekul-molekul tersebar merata dalam wadah. Banyak gas dalam suhu dan tekanan ruang berperilaku seperti gas ideal. Mol itu memiliki rumus N sama dengan massa per mR atau massa per massa molar. 1 mol adalah jumlah zat yang mempunyai partikel sebanyak jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram karbon. Avogadro itu adalah volume yang sama dari gas pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Akibatnya, pada suhu dan tekanan standar, 1 mol gas memiliki jumlah molekul yang sama. Jumlah ini disebut dengan Na. Dapat juga dilihat dari jumlah total partikel, N besar sama dengan N kecil dikali dengan Na. Bilangan Avogadro, jumlah partikel dalam 1 mol disebut dengan bilangan Avogadro. Dia memiliki satuan yang dimana satuannya itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Rumusnya, mol atom sama dengan massa molar per bilangan Avogadro. Persamaan keadaan gas ideal yang pertama adalah hukum Boyle pada suatu konstan, tekanan terbalik dengan volume. Yang kedua adalah hukum Kerle pada tekanan konstan, suhu berbanding lurus dengan volume. Yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac pada volume konstan, tekanan berbanding lurus dengan suhu. Hukum gas ideal, ringkasan, hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac.
Dengan rumus PV sama dengan nRT, di mana R itu adalah konstanta gas umum dengan satuan dengan standar 8,31 Joule per mol Kelvin atau 0,0821 liter ATM per mol Kelvin. Bisa juga PV sama dengan NKB dikali dengan T. KB itu adalah konstanta Boltzmann. KB dengan rumus R besar dibagi dengan NA sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Hukum termodinamika. Yang pertama adalah hukum 1 termodinamika. Yang kedua adalah hukum 2 termodinamika. Yang ketiga itu adalah hukum ke-0 termodinamika. Hukum 0 termodinamika ini adalah hukum yang terakhir kali ditemukan. Yang pertama kali itu adalah hukum 1, hukum kedua, lalu yang terakhir kali adalah hukum yang ke-0. Hukum ke-0 termodinamika, kesetimbangan panas jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuh. Hukum ke-0 termodinamika, jika benda A berada dalam kesetimbangan panas dengan benda B dan benda B berada dalam kesetimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam kesetimbangan panas dengan benda C. Contohnya seperti ada pada gambar. Proses itu terdapat adiabatik. Adiabatik adalah tidak terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui oleh kalor. Contohnya adalah ginseng termos panas. Yang kedua adalah adiatermik. Kalor diizinkan berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Terjadinya jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang dapat dilalui oleh kalor, contohnya logam. Quasi-statik, proses yang berlangsung sangat lambat, seolah-olah gas berada dalam keadaan statis. Diagram PV, nah ini seperti gambar yang ada di PPT. Titik yang berbeda dalam diagram PV menggambarkan keadaan yang berbeda. Dengan rumus PV sama dengan C. Bisa juga dengan rumus kalau gambarnya seperti ini, suhu diubah-ubah sensor tekanan. PV per T sama dengan C. Bisa juga PV per T sama dengan C. Proses-proses khusus. Ada isokorik, isobarik, isotermal. Di mana kalau isokorik itu adalah berlangsung pada volume tetap, isobarik berlangsung pada tekanan tetap, isotermal berlangsung pada suhu tetap. Contohnya seperti ada yang digambar PPT. Usaha, gaya yang dialami piston dengan rumus. Nah, usaha F sama dengan P kali A. Gaya F. Usaha yang dilakukan gas untuk memindahkan piston, delta W atau usaha sama dengan gaya sigma dari X sama dengan P A sigma X. Oleh karena itu, jadinya A sigma X sama dengan delta V. Dan diturunkan jadi delta W sama dengan P sigma V. Yaitu usaha yang dilakukan gas atau sistem pada lingkungan. Sedangkan delta W negatif atau min P delta V itu adalah usaha yang dilakukan lingkungan pada sistem. Kerja total selama proses. Gambarnya seperti ini. Kerja selama proses dari keadaan A ke B sama dengan negatif luas daerah kurva. Dengan rumus usaha AB sama dengan min integral dari VB sampai VA P dV. Contoh soalnya seperti ini, sebanyak 1,5 mol gas dalam wadah mengalami pemuaian isobarik pada tekanan 2 kali 10 pangkat 5 PA. Suhu awal gas adalah 300 Kb dan suhu akhir adalah 600 Kb. Berapa usaha selama proses? Nah, ini contohnya seperti di gambar. Pertamanya kita cari luas daerah di bawah kurva P, V2 kurang V1. Dengan demikian, kerja selama proses adalah usaha sama dengan negatif P buka kurung V2 dikurang V1 pada suhunya itu adalah T1 sama dengan 300 Kelvin, di mana dengan rumus V sama dengan nRT per P sama dengan
1,5 dikali dengan 8,315 dikali dengan 300 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 5. Dan hasilnya adalah 0,019 meter pangkat 3. Pada suhu T2 yang 600 Kelvin, V1-nya itu sama dengan nRT. T-nya yang kedua per P sama dengan 1,5 dikali dengan 8,315 dikali 6 dibagi 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 0,037 meter kubik. Meter pangkat 3 maksudnya. Kerja selama proses. W sama dengan min P per V2 kurang V1 min 2 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 0,037 kurang 0,019 sama dengan jawabannya adalah min 3.600 Joule. Hukum 1 termodinamika, hukum kekekalan energi yang ditetapkan pada sistem termodinamika. Misalnya, energi dalam awal gas U1 dan energi dalam awal U2. Maka perubahan energi dalam adalah dengan rumus delta U sama dengan U2 dikurang dengan U1. Misalnya, gas yang dilakukan kerja pada lingkungan itu sebesar W. Misalnya juga terjadi aliran masuk kalor ke dalam gas sebesar Q. Jadi rumusnya itu adalah delta U sama dengan W tambah Q. Nah, itu ada disebut dengan hukum 1 termodinamika. Peraturan tanda, contohnya seperti yang di layar. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai kalor yang diserap atau dilepas persatuan perubahan suhu atau menggunakan rumus C sama dengan Q per delta T. Kapasitas kalor pada volume tetap. Jika proses berlangsung pada volume tetap atau isokorik min V1 sama dengan V2, maka W sama dengan 0. Atau digunakan rumus Q sama dengan delta U. Bisa juga menggunakan rumus CV sama dengan Q per delta T sama dengan delta U per delta T. Itu hukum termodinamika 1. Untuk gas monoatomik dan pada semua suhu gas diatomik pada suhu rendah, U sama dengan 3/2 nRT. Jadi kita masukkan aja Q-nya diubah. CV sama dengan 3/2 nRT. Sigma T delta T per delta T sama dengan 3/2 nR. Jika untuk gas diatomik pada suhu menengah, U sama dengan 5/2 nRT, jadi rumusnya CV sama dengan 5/2 nR delta T dibagi dengan delta T sama dengan 5/2 nR. Untuk gas diatomik pada suhu tinggi, U sama dengan 7/2 nRT, jadi seperti tadi tapi diubah menjadi 7/2. Kapasitas kalor pada tekanan tetap. Dengan rumus delta U sama dengan min P delta V tambah Q. Jika tekanan konstan P delta V sama dengan delta PV dari persamaan gas ideal PV sama dengan nRT, maka delta PV sama dengan delta nRT. Kapasitas kalor pada tekanan tetap menjadi CP sama dengan Q per delta T sama dengan CV tambah nR. Persamaan proses adiabatik. Proses yang tidak melibatkan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan atau Q sama dengan 0 sehingga delta U sama dengan W. DU sama dengan DW, DU sama dengan CV dt. dV sama dengan min P dV. Maka untuk proses adiabatik dipenuhi, CV dt sama dengan min P dV. Dari persamaan gas ideal, jadi rumusnya dt sama dengan PdF ditambah VdP per nR. Seperti ini. Dengan bisa juga menggunakan ini integral. Contoh soalnya. Siklus. Siklus adalah proses yang berasal dari suatu keadaan dan berakhir kembali di keadaan semula. Grafiknya seperti ini. Proses A ke B, proses ini berlangsung secara isokorik. Sehingga kerja yang dilakukan dengan rumus WAB sama dengan 0. Proses
B sampai C, proses ini berlangsung secara isokorik pada tekanan P2 sehingga kerja yang dilakukan adalah WBC sama dengan min P2 buka kurung V2 kurang V1. Proses C sampai D, proses ini berlangsung secara isokorik sehingga kerja yang dilakukan adalah WCD sama dengan 0. Proses D sampai A itu adalah proses yang berlaku secara isokorik pada tekanan P1 sehingga kerja yang dilakukan WDA sama dengan min P2 V2 kurang V1 kurang V2 sama dengan P1 V2 kurang V1. Kerja total selama satu siklus adalah jumlah dari kerja pada tiap proses. Seperti ini, W jadinya sama dengan min P2 kurang P1 dikali dengan V2 kurang V1. Atau sama dengan negatif luas daerah yang dilingkupi siklus, W sama dengan min luas sama dengan min panjang kali lebar, dimana jadinya itu min P2 kurang P1 dikali V2 dikurang dengan V1. Mesin kalor, kerja yang berharga negatif menunjukkan bahwa gas melakukan kerja pada lingkungan. Siklus ini proses dalam dimana berulang-ulang, maka gas akan melakukan kerja terus-menerus dengan lingkungan. Untuk memanfaatkan kerja yang dilakukan oleh gas tertentu, dirancanglah mesin yang mengatur siklus proses secara terus-menerus disebut dengan mesin kalor. Kerja yang dihasilkan gas dilakukan untuk memutar mesin yang kemudian dapat diubah menjadi energi bentuk lain seperti energi listrik, contohnya mesin kendaraan, bermotor, turbin, dan lain-lain. Gambarnya seperti ini, ada reservoir panas dan reservoir dingin. Mesin kalor bekerja antara dua bentuk reservoir, sumber panas yaitu reservoir panas yang bersuhu T1 dan reservoir dingin yang bersuhu T2, di mana rumusnya itu Q1 sama dengan Q2 ditambah dengan W. Efisiensi mengukur kemampuan suatu mesin mengubah kalor yang diserap dari reservoir panas menjadi kerja. Untuk Q1 yang sama, mesin yang bisa menghasilkan kerja lebih besar dikatakan menjadi efisiensi yang lebih tinggi. Dengan rumus, elemen sama dengan W per Q1 dikali dengan 100%. Mesin Carnot dengan efisiensi tertinggi adalah mesin Carnot. Mesin Carnot memiliki siklus yang terdiri dari dua proses adiabatik dan dua proses isotermal. Contohnya itu adalah proses AB dan DC adalah isobarik dan proses BC dan DA adalah isotermal. Dengan rumus elemen buka kurung 1 kurang T2 kurang T1 dikali dengan 100%. Hukum 2 termodinamika, batasan tentang cara pemanfaatan kalor. Pernyataan Kelvin Planck, tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah ke seluruh menjadi kerja. Konsekuensi pernyataan ini adalah tidak mungkin membuat mesin kalor yang memiliki efisiensi 100%. Pernyataan Clausius, tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke seluruh reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan dari luar. Konsekuensi pernyataan ini adalah tidak mungkin merancang mesin pendingin sempurna dengan koefisien untuk kerja. Entropi, salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tak dapat dilakukan untuk melakukan usaha. Dengan rumus delta S sama dengan Q per T. Contoh soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.